Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Saputri Mulyana selaku dosen bimbingan mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan dalam tema pengkajian pada proses keperawatan. Pengkajian merupakan hal yang mendasar dalam memberikan asuhan keperawatan. Pengkajian ini merupakan segala bentuk atau upaya untuk mengumpulkan data tentang status kesehatan pasien, di mana data-data yang dikumpulkan ini dilakukan secara sistematis, secara menyeluruh, secara akurat, dilakukan sesingkat mungkin, dan dilakukan secara berkesinambungan. Ada 4 poin tujuan pengkajian dalam pemberian asuhan keperawatan. 1. Menentukan diagnosa keperawatannya dulu. 2. Menentukan perencanaan keperawatan yang akan diberikan. 3. Mengevaluasi asuhan keperawatan yang sudah diberikan. 4. Menentukan perawatan tahap selanjutnya. Tujuan pengkajian adalah mengumpulkan data objektif dan subjektif dari klien. Adapun data yang terkumpul mencakup klien, keluarga, masyarakat, lingkungan, atau kebudayaan. Komponen-komponen dasar yang harus dimiliki perawat saat pengkajian. 1. Kemampuan untuk melakukan pemeriksaan fisik. 2. Kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia wajib dipenuhi. 3. Patofisiologi penyakit. Seorang perawat harus tahu patofisiologi dari sebuah penyakit untuk melakukan pengkajian sebuah data. Ada 4 etika dalam pengkajian keperawatan. 1. Dilakukan dengan sebenar-benarnya, di mana kita harus mengkaji sebuah data klien dengan sangat teliti dan cermat. Kedua, kita harus bisa menjaga privasi klien saat pengkajian dengan tidak menyebarluaskan data-data pasien atau klien tersebut. Ketiga, data pengkajian adalah data yang harus dilindungi kerahasiaannya, yang dimana cuma petugas kesehatan dan pasien tersebut yang boleh mengetahuinya. 4. Untuk penggunaan pendidikan, identitas pasien harus disamarkan, seperti menuliskan inisial nama, seperti contoh Tuan P, Tuan S, Tuan M, atau Nyonya P, Nyonya M, Nyonya T. Dan nomor rekam medisnya. Nomor rekam medis seperti 0104 sekian. Begitupun dengan data-data yang lain. Ada 3 waktu pengkajian dalam keperawatan. 1. Initial assessment atau pengkajian awal sejak pasien masuk rumah sakit. 2. Ongoing assessment atau pengkajian terus-menerus sejak pasien dirawat rumah sakit. Ketiga, reassessment atau pengkajian ulang. Pengkajian ulang itu seperti mengevaluasi atau melengkapi data pasien. Berikut perbedaan pengkajian keperawatan dan medis. Pengkajian keperawatan lebih fokus pada kebutuhan dasar manusia, seperti oksigenasi, nutrisi, eliminasi. Dengan itu terwujudnya pada klasifikasi kelas diagnosis Nanda. Sedangkan pengkajian medis lebih fokus kepada keadaan patologisnya. Itu pun data-data yang dilakukan pengkajian keperawatan seperti data dasar dan data fokus. Sedangkan pengkajian medis cuman berfokus kepada data dasarnya. Dan hasil pengkajian keperawatan melengkapi pengkajian medis. Sedangkan pengkajian medis, hasil pengkajiannya melengkapi pengkajian keperawatan. 2 sumber data dalam pengkajian keperawatan. 1. The primary source atau sumber utama, yang dimana semua data yang didapatkan langsung dari klien, seperti keluhan klien, seperti keluhan sakit kepala, nyeri
punggung, dan lain-lain. Kedua, second source atau sekunder atau sumber kedua, yaitu semua data yang didapatkan berasal dari keluarga klien atau laporan hasil tes atau informasi pada rekam medis dan hasil diskusi dengan sejawat profesi lain. Berikut data-data yang didapatkan oleh klien saat pengkajian. 1. Data dasar. Contohnya identitas, status kesehatan atau keluhan pasien, seperti riwayat kesehatan yang lalu, riwayat penyakit atau penyakit sekarang, riwayat kesehatan keluarga, terapi sebelumnya atau konsultasi media yang diberikan. 2. Data fokus. Respon khusus pasien terhadap kebutuhan dasar manusia. Kita mengkaji data pasien. Contohnya, bagaimana pasien menderita sakit kepalanya. Kita mengkaji respon pasien terhadap keluhannya. Adapun perbandingan database dan data fokus. Database diperoleh saat klien masuk rumah sakit. Pertanyaan spesifik atau head to toe, atau dari kepala sampai ujung kaki. Dilakukan sekali, menunjukkan masalah yang mungkin memerlukan banyak waktu, lebih dari 1 jam. Temuan didokumentasikan pada formulir penilaian masuk. Sedangkan data fokus disusun untuk seluruh perawatan berikutnya, terdiri dari pertanyaan terstruktur dan pengumpulan penilaian fisik. Dilakukan secara berulang minimal per shift, menegaskan masalah selanjutnya, dan temuan didokumentasikan pada catatan perkembangan. Saat kita melakukan pengumpulan data atau pengkajian data, yang didapatkan ada 2 jenis, yaitu data subjektif dan data objektif. Data subjektif didapatkan dari klien melalui proses interaksi atau komunikasi dengan pasien, maupun keluarga pasien, maupun tenaga kesehatan lainnya. Sedangkan data objektif diobservasi dan diukur perawat pemeriksaan fisik, seperti inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Untuk format pengkajian keperawatan bisa dilakukan salah satunya dengan menggunakan 14 pola fungsi Gordon, seperti pola makan, pola kebersihan diri, dan seterusnya. Kedua, head to toe. Head to toe itu berarti pemeriksaan dari kepala sampai kaki. Ketiga, bisa juga dilakukan pemeriksaan per sistem seperti dari B1 sampai B6, yaitu B1 adalah sistem pernafasan, B2 sistem peredaran darah, B3 sistem persyarafan, B4 sistem perkemihan, B5 sistem pencernaan, B6 sistem tulang, otot, kulit, dan selaput lendir. Berikut karakteristik data yang didapatkan pada saat melakukan pengkajian, yaitu pertama adalah lengkap. Lengkap itu sama dengan detail dan menyeluruh. Kedua, akurat. Kita harus mendapat data tepat sesuai pengukuran. Ketiga, nyata. Nyata itu sama dengan data yang diperoleh dari pengukuran, bukan data siluman ya. 4. Relevan. Relevan adalah data perhubungan dengan diagnosa keperawatan. Teknik pemeriksaan fisik ada 4, yaitu inspeksi atau observasi atau melihat. 2. Palpasi atau periksa raba. 3. Perkusi atau periksa ketuk. 4. Auskultasi atau periksa dengar, di mana inspeksi adalah melibatkan penggunaan penglihatan, pendengaran, dan penghidup pada pengkajian yang sistematik pada klien. Sedangkan palpasi dilakukan dengan jari dan telapak tangan untuk menentukan suhu hidrasi, tekstur, bentuk, gerakan, dan adanya nyeri tekan. Ketiga, perkusi.
menggunakan ketukan jari atau tangan secara cepat dan tajam untuk menghasilkan suara atau bunyi sonor, redup, hipersonor. Auskultasi, yaitu seni mendengar bunyi atau suara tubuh di paru, jantung, pembuluh darah, dan rongga perut. Cara yang paling umum untuk mengauskultasi dengan menggunakan stetoskop. Dalam pengkajian keperawatan, validasi data itu sangat perlu. Validasi data dilakukan bersama klien atau keluarga dan atau masyarakat. Dan bisa juga validasi dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif kepada klien atau keluarga tentang kejelasan interpretasi data. Adapun masalah-masalah pada proses pengkajian seperti ketidakmampuan mengorganisir data, kehilangan data, data tidak relevan, duplikasi, kesalahan persepsi, data tidak lengkap, interpretasi data yang keliru, dan kegagalan pengambilan data dasar. Makanya dari awal pengkajian data, kita harus teliti dan mengkaji dengan benar semua data klien. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.